Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Sobat Aneka dimanapun berada. Izin ke saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Halimah, salah satu peserta Latsar CPNS, Angkatan ke-7, Kelompok 4, tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Kapuas, Unit Kerja di RSUD Dr. Haji Sumarno Sostro Atmojo, Kuala Kapuas. Kali ini saya ditemani oleh 3 rekan saya, yaitu Saudari Ima Muslikati Dewi, Saudari Niwayan Tiarta Eka Jayanti, dan Saudari Elis Januari Kristi. Silakan Saudari Ima, Saudari Niwayan, dan Saudari Elis memperkenalkan dirinya masing-masing. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Imam Muslikati Dewi, peserta Latsar CPNS dari pemerintah Kabupaten Kapuas. Halo teman-teman sebangsa dan setanah air, perkenalkan nama saya Niwayan Triarteka Jayanti, AMDKEP. Saya peserta Latsar 2021, Angkatan 7, Kelompok 4 dari RSUD Dr. Haji Sumarno Sostro Atmojo Kapuas, Pemerintah Kabupaten Kapuas. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayus Januari Kristi, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2021, gelombang 2, kelompok 4, angkatan 7. Nah, Sobat Aneka, podcast kali ini berjudul ASN Beraneka. Kalau kita lihat, kata aneka itu memiliki arti keberagaman. Namun bukan itu maksud aneka di sini. Aneka bagi seorang ASN adalah singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Sekarang kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama, akuntabilitas. Apa sih akuntabilitas itu? Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut antara lain adalah 1. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. 2. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. 3. Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. 4. Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Contoh penerapan nilai akuntabilitas di tempat kerja menurut saya yaitu seperti selalu disiplin datang dan pulang tepat waktu, melakukan tugas sesuai standar operasional prosedur, melayani pasien secara adil, melayani pasien dengan ramah dan beretika, menjelaskan secara detail terkait dengan pengobatan, pemeriksaan dan perawatan kepada pasien, dan terakhir mendokumentasikan hasil dari tindakan yang telah dilakukan secara jelas dan akurat. Sekarang, bagaimana nih nilai nasionalisme dan etika publik? Silakan Saudari Ima menjelaskan. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang nasionalisme dan etika publik. Nasionalisme merupakan implementasi dan rasa cinta dan bangga kita sebagai warga negara Indonesia terhadap bangsa negaranya dengan tetap menghormati dan menghargai bangsa lain yang didasari nilai-nilai Pancasila. Contohnya, memberikan pelayanan tanpa membeda-bedakan kebangsaan, ras, kesukuan, umur, jenis kelamin, dan agama yang dianut. Sedangkan etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah. Contohnya, meminta persetujuan sebelum melakukan tindakan keperawatan, selalu berbuat adil, tidak merugikan, jujur dalam memberikan informasi, memiliki komitmen menepati janji dalam pelayanan, dan melakukan tindakan keperawatan secara profesional sesuai standar operasional prosedur atau SOP yang telah ditentukan. Baiklah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih penjelasannya Saudari Ima. Selanjutnya, terkait komitmen mutu akan dijelaskan oleh Saudari Niwayan. Dipersilakan. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang komitmen mutu. Komitmen mutu itu apa sih? Komitmen itu adalah janji individu atau kelompok. Mutu adalah kelayakan atau standar. Jadi komitmen mutu itu
Sederhananya adalah sebuah janji individu atau kelompok tentang standar atau kelayakan. Apa saja sih indikator dari nilai komitmen mutu? Itu ada 7, teman-teman. Nah, yang pertama adalah efektif, yaitu ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja, sehingga dapat memberi kepuasan. Lalu yang kedua adalah efisien, yaitu upaya meningkatkan ketepatan sumber daya sehingga tidak terjadi pemborosan dan penyalahgunaan sumber daya serta penyimpangan prosedur. Lalu yang ketiga adalah upaya untuk menyesuaikan kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan guna memenuhi atau bahkan melebihi harapan pihak pengguna. Yang keempat adalah adaptif, yaitu upaya perubahan pola kerja yang lebih baik guna memenuhi tuntutan perubahan lingkungan kerja. Yang kelima, responsif. Apa sih responsif? Yaitu membantu orang yang dilayani dan menyediakan layanan yang cepat. Yang keenam adalah inovatif, yaitu upaya untuk menemukan cara-cara baru yang meningkatkan nilai tambah atau kemanfaatan. Lalu yang ketujuh adalah perbaikan, yaitu upaya perbaikan atas cara kerja atau pelayanan yang telah ada sebelumnya. Bagaimana sih penerapan komitmen mutu itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Penerapannya adalah dengan cara di sini saya berbicara sebagai seorang perawat ya teman-teman. Sebagai seorang perawat, menerapkan nilai komitmen mutu di tempat kerja dilakukan dalam memberikan asuhan keperawatan. Dalam pelayanan keperawatan ada yang disebut indikator mutu, yaitu keselamatan pasien, kejadian yang meliputi kejadian infeksi dekubitus atau aspien jatuh. Lalu setelah keselamatan pasien ada juga kenyamanan pasien dalam perawatan. Lalu pengetahuan pasien terhadap informasi perawatan yang diterima. Setelah itu kepuasan pasien terhadap perawatan dan kemampuan pasien merawat diri, lalu mengurangi kecemasan pasien. Dalam mencegah kejadian infeksi, dalam melakukan segala tindakan dilakukan 5 momen hygiene, yaitu mencuci tangan sebelum kontak dengan pasien, sebelum melakukan tindakan aseptik, setelah terkena cairan tubuh pasien, setelah kontak dengan pasien, setelah kontak dengan lingkungan pasien. Dengan tidak adanya kejadian infeksi pada pasien, diharapkan tidak terjadi penambahan hari perawatan yang berakibat membengkaknya biaya yang dibayarkan oleh pasien. Dalam melakukan tindakan pemberian obat, sebelum melakukan tindakan tersebut, perawat harus menanyakan identitas pasien. Hal tersebut untuk memperkecil terjadinya kesalahan pemberian obat atau tindakan yang akan dilakukan pada pasien. Lalu, kenyamanan pasien dalam perawatan diberikan dengan kita harus ramah, murah senyum, memberikan informasi yang tepat dan jelas. Sebelum melakukan suatu tindakan, perawat harus menjelaskan tindakan yang akan dilakukan, kontrak waktu dulu yang jelas, kapan dilakukan tindakan, resiko apa saja yang akan terjadi agar pasien dapat mempersiapkan diri dan tidak merasa cemas. Keadaan sakit membuat orang lebih sensitif. Tugas kita sebagai seorang perawat dapat menjadi pendengar dan jika bisa memberikan masukan atau penguatan untuk pasien. Dengan telah dijalaninya SOP dengan benar dan sesuai standar yang telah ditetapkan dapat memberikan kepuasan bagi perawatan pasien. Baik, itu saja pemaparan saya tentang komitmen mutu. Terima kasih. Oke, terima kasih penjelasannya Saudari Niwayan. Dan penjelasan terakhir mengenai anti korupsi akan dijelaskan oleh Saudari Elis. Dipersilakan. Yang kelima adalah anti korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi, bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sedangkan tindak pidana korupsi berarti tindakan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja
oleh seseorang atau sekelompok orang yang dapat dipertanggungjawabkan oleh peraturan perundang-undangan. Anti korupsi dapat diidentifikasikan ke dalam 9 nilai yang terdiri dari nilai-nilai anti korupsi, antara lain kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Kemudian penerapan nilai-nilai perilaku anti korupsi di instansi RSUD Dr. Haji Sumarno Sosroatmojo Kuala Kapuas. Yang pertama, kejujuran. Pada saat kita membuat laporan asuhan keperawatan tentang pasien harus dilakukan dengan baik dan cermat sesuai dengan format asuhan keperawatan yang ada di rumah sakit. Yang kedua, kepedulian. Pada saat ada rekan kerja yang kesusahan, kita sebagai rekan harus saling menolong tanpa pamrih. Kemudian dengan pasien yang sedang kesusahan, kita sebagai perawat membantu pasien, karena itu merupakan kewajiban kita. Yang ketiga, kemandirian. Contohnya pada saat melakukan tindakan keperawatan, bisa dilakukan sendiri tanpa dibantu rekan kerja. Kecuali jika tindakan itu sulit, barulah kita bisa meminta rekan kerja untuk membantu. Yang keempat, kedisiplinan. Dengan datang tepat waktu dan tidak terlambat. Kemudian menggunakan pakaian sesuai dengan peraturan yang ada di rumah sakit. Yang kelima, tanggung jawab. Menggunakan sarana prasarana yang ada di rumah sakit dengan bertanggung jawab dan efisien. Misalnya membersihkan dan merapikan alat-alat medis setelah digunakan, bertanggung jawab atas laporan yang telah dibuat. Yang keenam, kerja keras dalam melakukan tindakan medis harus dilakukan dengan hati-hati dan sungguh-sungguh sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Yang ketujuh, kesederhanaan. Dengan penggunaan alat atau barang medis tidak menggunakan secara berlebihan atau tidak terbuang guna seperlunya sesuai dengan prosedur atau tindakan yang akan dilakukan. Kedelapan, keberanian. Dalam melakukan tindakan perawatan, kita harus yakin dengan tindakan yang kita lakukan, asalkan telah sesuai dengan aturan atau standar yang berlaku di rumah sakit. Yang kesembilan, keadilan. Tidak berpihak kepada sebagian pasien yang memiliki agama, suku, ras yang berbeda dengan kita. Perlakukan pasien dengan sama dalam melakukan tindakan. Terima kasih ya teman-teman atas penjelasannya tentang ASN beraneka. Semoga kita semua bisa menjadi ASN yang berintegritas dan menerapkan nilai-nilai aneka dalam kehidupan sehari-hari ataupun ketika kita menjalankan tugas masing-masing. Saya rasa sudah cukup ya podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih Sobat Aneka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.